kayak ada kaca kecil lah buat orang ngaca lah gitu. Orang ngaca, dia kalau lagi ngaca tuh muka dia berubah. Akhirnya jadi, iya kemarin gue juga ngalamin, jadi rame berkembang dot. Itu mulai agak sepi bang, karyawan tuh udah mulai keluar cabut-cabutan atu. Oh sampai resign? Iya sampai resign. Tapi lu sepemikiran gak sama gue? Ini pemikiran gue aja, ini menurut gue aja ya. Kalau setelah pecah itu ya, maaf nih, nyawa almarhumah juga nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah kita undang juga. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Abi. Bang Abi, apa kabar Bang? Sehat bang. Oke. Bang, kali ini lu mau cerita tentang pengalaman horor lo yang mana nih? Jadi gini bang, pengalaman yang bakal gue ceritain tuh masih berkaitan sebenarnya bang, bersambungan dari yang sebelumnya. Gitu. Yang dari OB rumah sakit ya, itu. Ya, karena habis dari rumah sakit itu nggak lama tuh gue kerja di sinilah gitu, di kantor ini. Nah, jadi ya cukup banyak sebenarnya tapi bang yang di sini gitu ya kejadiannya gitu ya. Cuma mungkin ada beberapa aja yang bakal gue ceritain. Oke. Berarti kali ini sebagai OB kantor nih? Iya, sekarang kantor masih. Oke, waktu itu lu kerja di OB kantor ini stay atau pulang balik nih ke rumah? Jadi gini, ini kan sebenarnya kantor baru gitu, belum berdiri terlalu lama lah di daerah Jakarta Utara bang. Cuma udah beberapa kali ganti nih melalui yayasan yang sama sebelumnya. OB-nya dari yayasan dari rumah sakit ini sama gitu. Cuma udah berapa kali pergantian karyawan lah. Nah di situ tuh ada bedanya antara OB sama CS. Apa tuh bedanya? Jadi kalau OB itu gue bakal netep tuh stay di situ. Tapi kalau CS bisa pulang pergi. Karena kalau gue tuh jadi OB ya gue standby di situ. Lu jadi OB di situ, ya, standby berarti. Jadi gue tidur di situ, makan di situ, di situ pokoknya. Di situ lu banyak pengalaman horornya? Lumayan, sampai ada kejadian yang bikin gue klimaks gitu bang ya. Sampai ya nggak cuma gue doang sih ngalamin gitu. Jadi ada salah satu karyawan yang meninggal bang. Tapi nggak meninggal di kantor itu. Meninggal di luar kantor. Ya pokoknya kejadian setelah si Mbak Kiki ini nggak ada tuh makin lebih intens lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oh ini namanya almarhumah Kiki? Ya, ini nama aku samarin bang ya. Oke. Berarti kejadian horornya itu bertambah ketika si almarhumah Kiki ini meninggal? Ya jadi dari sebelum dia meninggal kan emang udah lumayan bang ya. Tapi setelah kejadian si Mbak Kiki ini meninggal, sugesti dari para karyawan inilah akhirnya yang menciptakan tempat ini makin jadi gitu. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Abi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Abi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gini bang, ini gue ceritain dari sebelumnya dulu nih, jadi biar ada alur ceritanya dari cerita gue yang sebelumnya. Jadi setelah gue kerja terakhir di rumah sakit itu gitu kan, itu gue cabut nih, keluar dari situ. Cuma bukan berarti gue keluar yayasan nih, dalam satu yayasan yang sama, cuma gue minta pindah gitu. Nah adalah satu kantor gitu di daerah utara Jakarta bang ya. Nah itu kantor dibilang baru sih, gedung baru lah gitu. Cuma udah lumayan gitu, maksudnya beberapa tahun berjalan gitu. Cuma gue tuh di saat itu tuh nggak mikir kayak, ada apaan nih, enggak. Jadi gue mikirnya, gue bakal seneng nih gitu. Karena posisi kan waktu itu anak gue tuh udah mulai lahiran bang. Yang kedua ya bang, anak gue lahiran yang kedua waktu itu. Emang pas dari rumah sakit lumayan lama gue nganggur. Nah pas gue kerja di situ tuh juga nggak mikir yang aneh-aneh lah gitu. Tahun berapa tuh? Itu 2017 bang, 2017. Nah terus
waktu itu jadi pas gue dapat tawaran kerja di situ gue mikirnya yang penting anak gue bisa makan nih gitu, tanggung jawab gue sebagai bapak gitu kan. Jadi gue jalan lah berangkat nih, mau nggak Bi tempanan di sini kan nih, ayo deh Pak, mau deh kan nih. Berangkat hari itu juga langsung stay, langsung kerja deh pokoknya deh, siang itu kerja itu. Tapi gue nggak dikasih tahu kalau gue tuh lu bakal stay di sini gitu. Mikir gue ya PP bang. Iya iya. Nah akhirnya pas udah mau waktu jam pulang kerja jam 4 jam 5 sore tuh baru dikasih tahu nih sama Pak ini Pak X aja bang ya. Karena Bi lu stay di sini gitu, nggak bisa pulang. Jadi lu bakal stay di sini paling lu libur weekend. Kalau Sabtu kan karyawan jam 12 sudah nggak ada bang. Paling lu bisa pulang Sabtu sore, Minggu, Senin udah kerja lagi. Waduh, ini gimana ceritanya kan ya? Akhirnya gue kalahin dah nih urusan gue sama keluarga nih bang. Gue bilang sama bini gue paling seminggu sekali pulang gitu. Di hari itu juga? Iya malam nih gue balik gue izin. Kalian gue packing baju kan segala macem. Gue pas hari berikutnya, gue kedatangan rekan nih. Kan tadinya gue sendiri tuh. OB. Kalau OB sama CS kan beda gitu. Jadi kalau OB tuh emang stay di situ buat ngelayanin karyawan lah. Kayak misalkan kayak beli ini beli itu gitu segala macam, fotokopi gitu. Tapi kalau CS cuma bersih-bersih doang. Dari satu yayasan sama namanya anggap Ramdan aja, Ramdan gitu. Nah gue masih Ramdan jadi baru lah hitungannya di sini gitu. Jadi nggak mikir yang kayak ada horor-horor nggak gitu. Nah jadi pas kalau OB kan masuknya kalau CS kan dari jam 5:30 udah di situ, ngerti bang? Jam 5 jam 4 itu udah boleh pulang. Gue ceritanya ketemu si Ramdan nih gue bilang, Dan biar lu buat ngebantu lo nih, kan ya sorry gue ceritain dulu. Jadi ini 6 lantai bang. Kantor 6 lantai. Jadi gue bilang sama si Ramdan, Dan gue ngerjain dari lantai 1 sampai ke 3 ya, lo 4 sampai ke atas. Nah di atas itu ada satu ruangan tempat gue tidur itu, nah, tempat meeting. Nah pas gue udah kelar kira-kira jam 7:30 lah, 7:30 pagi, gue mau nyusul si Ramdan kira-kira kerjaan udah kelar apa belum. Gue ketemu dia papasan nih. Dia turun dari atas. Gue bilang, Dan udah kelar belum? Cuma ngeliat gue doang gitu. Dan goblok ditanya, lu udah kelar belum? Diem aja gitu. Gue bilang, bete nih bocah nih kan. Jadi gue ke atas dulu deh. Maksud gue mau ke ruang meeting gitu. Kalau di atas kan bisa nyantai ngopi ngerokok dulu. Gue naik ke atas, ada si Ramdan di situ bang. Ada si Ramdan di situ, lagi duduk. Gue diem dulu tuh, gue speechless, gue langsung nge-freeze gitu kan. Gue bilang, Bang, lu kenapa ya kan? Lah, lu tadi bukan, gue diem dulu tuh, apa sih lu katanya? Kagak, tadi gue ketemu lu di bawah anjir, gue kata gitu kan, kata dia. Kagak, dari tadi gue di sini, gak mana-mana, kata dia. Wah kagak, beneran tadi gue ketemu lu, kata. Bang, lu jangan nakut-nakutin gue. Ini baru 2 hari kerja loh bang gue, baru 2 hari kerja di situ. Gue bilang sama dia, kagak beneran, gue tadi ketemu lu. Udah bang ngopi dulu. Yaudah gue ngopi nih, ngopi biasa, udah agak lama, ada setengah jam gue ngopi. Gue turun lagi ke bawah karena waktunya orang-orang pada masuk nih, ya kan di 8:30 tuh orang-orang langsung pada masuk lah, karyawan tuh gue buka pintu karena nggak ada security bang, gue merangkap jatuhnya. Nah terus begitu gue turun ke bawah, selang 5 menit lah, ini si kunyuk lari dari atas nih, si Ramdan nih kan, dia lari, berisik bang, orang masih belum ada yang kerja ya kan, jadi suara tuh menggema ya kan, gue udah denger nih lari ngapain nih, gue pikir mau ngapain, lari ketemu gue. Bang, gue ketemu, bang, ketemu gitu kan. Apaan sih lu? Bang, tadi gue ketemu bang, ketemu apaan? Bang, ikut gue ke atas bang, gue cek ke atas nih bang. Lu ketemu apaan? Tadi dulu. Bang, gue ngeliat bang. Iya apaan dulu anjir, gue bilang lu kasih penjelasan ke gue dulu. Nih, tadi gue kan, dia di ruang meeting nih, ini versi dia nih bang nih, versi dia. Jadi pas begitu dia keluar dari ruang meeting ke bawah, dia dari ruang meeting keluar. Turun. Ketemulah nih, jadi dibilang menyerupai gue, enggak, cuma ngeliat dari belakang posisinya, gitu bang. Masuk ke kamar mandi, nungguin gue bang di situ, dia lama nungguin gue, lumayan ada 1 menit 2 menitan lah, ya kan, ngetok bang Abi, bang, didobrak kagak ada gue nya, dia langsung lari. Jadi posisi sama nih, cuma beda versi gue ketemu dia ketemu gue, gitu. Gue mikir langsung, udahlah, gak usah mikir aneh-aneh lah. Jadi gue nggak terlalu ngegubris lah, mungkin perkenalan kali, gue kata gitu kan. Nggak lama, gue telepon nih bang, sama temen gue yang sebelum kerja di situ, gue bilang, yuk
lu pernah ngalamin kejadian enggak di sini sebelumnya? Gue kata gitu. Soalnya gue langsung mikirin enggak bang, maksudnya gitu. Di lain sisi gue butuh kerja gitu kan. Tapi di lain sisi juga masa kayak gini terus sih anjir gue kerja ya kan. Kagak ada tenang-tenangnya pisan gitu kan. Akhirnya kagak sih. Cuma gue pernah kedapetan gitu. Ditampakin pala gede doang bang. Dia nih. Pala gede, jadi dia ngomong gue lagi tidur di atas ditongolin pala gede, cuma dilongok ini doang nih. Terus langsung besoknya keluar. Jadi nggak ada yang betah dia kerja di situ pokoknya. Segede apa? Ya ngomongnya pala gede, gitu. Pala gede kan banyak ya gitu kan. Nah akhirnya gue mikir anjir kalau gue kan orangnya, gue kalau belum lihat langsung atau ngerasain langsung gue nggak mau gitu. Jadi gue masih, gue ngadang-ngadang kali gue gitu. Udahlah gue tetap kerja lah gitu. Nah jadi kalau di lantai 6 tadi gue cerita tempat gue tidur gitu kan. Jadi ada satu kejadian malam hari di bang, kalau ini malam gitu. Jadi posisi ruang meeting di belakangnya itu ada ruang kecil bang, ukuran ya kira-kira 4x3 lah waktu itu. 4x3. Bukan gitu, maksudnya 4x3 luasnya gitu anjay. Jadi ada satu ruangan 4x3 gitu. Nah gue tidur di situ, jadi ngopi di situ dah. Nah malam-malam jadi ceritanya nih, saya inget gue tuh kunci apa namanya rolling door gitu bang, itu perasaan gue tuh di gue kunci bang. Perasaan gue tuh di gue kunci, jadi rolling door yang model begini bang gitu. Nah gue keluar beli makan, terus kurang lebih jam 11, jam setengah 12 bang gitu. Nah gue masuk ke dalam, sebelum gue masuk ke dalam gue perasaan tuh udah gue kunci gitu. Tapi ini masih renggang begini gitu, renggang begini sedikit lah, ada 10-15 cm gitu. Nah gue mikir, wah anjir maling nih, kacrot nih gue kata, kelarin nih gue nih kan. Itu gue langsung ngambil pengki bang, pengki, karena nggak ada apa-apaan bang, masa gue bawa apaan dong, pengki aja ada pengki doang kan, gue bawa pengki. Terserah dia mau kena sakit apa enggak, yang penting bawa alat dulu gitu kan. Nah gue masuk ke dalam, gue tak-terakan nih, halo, permisi, halo gitu kan. Padahal ruangan gue bang, harusnya gue ngapain gue bilang halo ya kan gitu kan. Tapi gue bilang halo tuh, kalau inget kejadian itu gue sekarang gue tolol banget dulu ya, gue kata gitu kan. Nah gue bilang halo gitu kan. Terus gue naik ke atas ke rooftop. Kagak bang, beneran bang, jadi kayak orang tolol gue kalau ingetin kejadian situ. Tadi ini emang gak gue bawain mana ke dia nih. Biasa jadi orang tolol gue soalnya. Iya. Terus. Jadi gue pas masuk ke dalam gitu, gue bilang halo, gue tak gitu kan. Jadi gue naik masuk ke tiap ruangan gitu, kok nggak ada gitu. Perasaan tadi gue kunci deh anjay gue tak gitu. Akhirnya gue kunci ulang. Gue naik ke atas, mau tidur tuh. Biasanya gue pakai handset tuh, handset putus bang. Biasanya gue tidur pakai handset deh. Jadi gue nggak denger yang aneh-aneh gitu kan. Karena yang sebelumnya tuh banyak kayak lemparan gitu lah gitu. Jadi gue sedia handset lah. Di lalanya handset gue putus bang satu, jadi cuma ada bang satu gitu kan. Akhirnya gue dengerin satu doang, dengerin radio bang. Di zaman itu ya kagak ada MP3 anjir. Jadi gue cuma dengerin radio doang, radio Nokia jadul itu, HP gue masih jadul banget. Nah akhirnya ini perasaan gue tuh entah ini backsound, gue mikirnya backsound bang. Jadi gue mikirnya backsound nih kayak ada suara anak kecil nih. Yuk kayak anak kecil main gimana sih? Yuk jeng gitu kan. Jadi anak kecil main, gue dengerin tuh. Gue copot gue nih. Kok hilang gitu. Jadi gue mikir wah backsound sini kali kan ya. Gue dengerin lagi ada bang, masih itu nyampe 3 kali gue dengerin. Kok hilang? Gue pakai sini ada. Gue pikir backsound kan. Akhirnya gue copot deh. Gue matiin tuh radio. Gue tidur lah gitu pokoknya. Nah begitu gue madep ke arah begini, ke arah pintu. Jadi kalau pintu kan ada celahnya bang segini nih. Ada celah segini tuh. Itu gue kayak apa ya? Gue ngeliat nih bang. Jadi kalau tahu nggak sih kalau kita di dalam tidur kayak ada bayangan orang lewat atau di situ. Itu ada beberapa bayangan gitu bang. Gue mikir, wah anjir maling nih. Karena tadi gue takut ada maling kan. Wah bangsat gue katanya. Itu suara masih kedengeran bang. Anak kecil. Padahal radio gue mati, gitu kan. Jadi suara tuh, wah anjir, dari luar nih kuatan. Itu gue karena di atas kan gue nggak pakai dispenser, jadi gue kalau minum dari turun ke bawah ngambil ke pantry pakai botol aqua gede. Itu masih penuh baru buat gue ambil tadi habis kelar makan. Itu gue timpuk ke pintu. Aku tuh, woi, kalau itu maling ya habis bang barang. Harusnya gue lapor polisi kayak paling enggak ya kan. Orang gue timpuk, woi gitu kan. Tadi kagak takut lah, ya kan? Kok masih di situ aja anjir kan? Gak lama, kisaran 10-15 menit lah itu.
turun tuh bang, maksudnya kayak hilang gitulah gitu, hilang wah anjir. Langsung gue buka dengan kaget bang waktu itu, gue pintu dengan kaget kayak gini, gue samperin, kagak ada. Pas gue nengok ke bawah gini, jadi kan kalau tangga gitu kan kayak ada celah gini bang, gitu tuh. Nah itu gue deret begini bang, 3 gitu. Jadi yang satu ini cuma kelihatan pala di ujungnya doang, yang kedua di atas itu ada 3 anak kecil bang. Dibilang balita ya balita kali. Iya. Di balita kali. Cuma ya bajunya ya baju gimana sih? Tahu nggak sih kayak baju-baju kumuh gitu. Anak-anak pinggiran gitu ya bang, sorry nih. Jadi yang satu itu dia menurun ke bawah, yang kedua agak ke atas gitu. Nah 3 masih di deretan gue begini. Sepandangan gue jadinya. Jadi gue kelihatan persis lah mereka gitu kan. Itu gue cuma gitu doang. Terus yang paling terakhir ini sempat nengok gini kan tuh ke belakang begini. Itu gue kagak bisa ngapa-ngapain, gak gerak apa tuh. Itu matanya bang, yang 2 gini nih, ini gimana sih? Dibilang sipit ya enggak, cuma agak ketarik gini bang. Agak ketarik gini, ya kan? Itu gue langsung speechless di situ ya kan. Gue naik lagi ke atas bang itu gue naik lagi ke atas, gue bilang gue nggak bisa ngomong apa-apa di saat itu, cuma alhamdulillahnya nih bang, alhamdulillahnya emang di saat itu kan gue udah mulai kenal sama agama gitu bang di saat itu. Nah pas gue naik ke atas itu gue cuma baca-baca deh segala macam deh, gue baca-baca segala macam, gue turun lagi ke bawah itu udah nggak ada. Akhirnya gue bisa nemuin apa yang temen gue bilang bang, yang tadi di awal tadi, yang kata temen gue yang gue bilang lu cuma halu kali. Jadi waktu itu ceritanya gue masih ada di situ kira-kira jam berapa bang ya, jam 12:30 bang, 12:30 waktu itu. Ini sebenarnya gue antara mau keluar atau enggak di sini sebenarnya. Jadi gue kerja di situ tuh aturannya gue ada keluar masuk bang. Nah ini yang bikin pertama gue keluar gitu. Jadi waktu itu kan ceritanya habis gue masih Ramdan ini kayak kalau misalkan kayak brushing lantai gitu bang, tau gak sih cuci lantai pakai mesin tuh, itu harusnya malam bang. Karena kan kalau pagi karyawan. Jadi gue angkut semua barang gue keluarin ke karyawan. Nah termasuk di ruangan di lantai 2 ini tempatnya HRD. Gue nggak tahu nih, jadi waktu itu gue lagi ngangkat kayak gini, itu gue nggak sengaja ya ada di salah satu meja karyawan, tapi gue belum tahu nih karyawan ini siapa namanya gitu, karena kan gue masih baru gitu, belum hafal semuanya gitu. Jadi gue pas gue angkat meja begini, gue nggak sengaja mecahin guci bang, bukan guci sih jatuhnya, apa ya, kendi deh, tapi yang kecil bang, bukan kendi kayak yang gede gitu, bukan, tapi yang kecil. Yang kayak buat minum tuak gitu loh. Oh, yang nyiram kuburan. Biasa dipakai buat nyiram kuburan, tau gak sih? Iya, kendi. Jadi gue kayak nemu kendi gitu. Jadi kesenggol pecah dah gitu. Kesenggol pecah. Cuma dalamnya tuh kayak bawa amis gitu. Kalau emak-emak kayaknya buat ngubur ari-ari dah. Ya, itu. Nah, gue nemuin itu. Gue mikir, mungkin, waduh ini vas bunga jangan-jangan nih gitu kan. Gue mikirnya itu vas bunga busuk. Gitu, jadi nggak mikir masa si karyawan ada yang kayak gitu kan. Nah gue rapihin tuh bang, itu gue buang. Besoknya gue bilang sama si Ramdan ini, besok lu beli dah buat ganti yang tadi tuh. Gue ngeri yang punya marah ntar kan. Ya udah bang, besok kita beli kan. Udah kita bersih tuh, jadi gue bertiga tuh, gue, leader gue sama si Ramdan. Jatuhnya lembur bang, ya kan. Nah pas gue lagi brushing lantai 2 selesai ini ya. Nah leader gue ini emang orangnya skeptis bang, sama hal-hal kayak gitu tuh skeptis gitu, karena dia non muslim ya, bukan berarti non muslim kagak percaya kayak gitu, enggak, cuma dia pokoknya dia non muslim tapi dia skeptis gitu, nggak percaya sama kayak gitu bang. Dia posisi dia lagi megang mesin gini, jadi gua nguiperin air bang, nah terus dia kayak orang gimana sih, wah pokoknya tuh mecahin apa sih namanya, kayak model laci berangkas gitu bang. Iya. Itu saya gue mesin polisher itu gede banget buat lantai itu. Wah gue bilang, matiin pak. Gue pikir kesetrum kali orang dia begini kan. Gue bilang, pak ngapa pak ayan gue kata gitu kan ya.
Jangan ketawa bang, lu mah. Terus gue bilang, Pak ngapa Pak? Ayan gue kata gitu. Gue ngeri Ayan bang, ya kan? Gue nggak tahu riwayat dia kesehatannya gimana kan. Gue ngeri dia Ayan, repot gue di situ kan. Akhirnya, ngapa Pak kan? Nggak apa-apa. Tadi saya ngeliat kayak ada bayangan gede banget di sini bi. Kan? Pokoknya di belakang persis gue lah, kira-kira 3 meter di belakang gue tuh, gitu. Alah kan, kagak kali, bayangan dari luar, mungkin pantulan cahaya gue kata gitu kan. Udah Pak buruan Pak, Bapak juga nggak percaya sama gitu-gituan lagi kan. Iya sih, mana ada kayak gitu-gituan. Nih, ya kan, asumsi dia nih awalnya nih. Ini petaka sebenernya bang, gara-gara dia nih gue keluar situ tuh. Nah terus, lanjut deh kan ya, udah kami main ini. Oh udah Bapak dulu, orang tua duluan, yang muda ngalah, gue kata gitu bang. Emang gue akrab banget bang nih sama ini orang. Ya udah, di browsing lagi tuh, browsing. Dia ngelakuin hal yang sama bang. Ngelakuin hal yang sama. Wah kaget gitu kan. Apa sih Pak? Gua ada gitu kan. Apa sih Pak? Kagak bener tadi saya ngeliat bayangan di sini, saya nggak bohong kan. Aduh, dan gila ini alasan dia minta pulang ini dia. Akhirnya gue suruh pulang bang. Dia Pak gini aja Pak, kalau ngantuk pulang aja deh, kalau nggak tidur di lantai 6 nah. Biasanya ngerjain dah. Timbang bikin repot nggak kelar-kelar dari tadi, gue kata aki-aki. Yaudah bisa tidur di atas ya. Iya. Yaudah naik ke atas nih bang. Gue ngerjain dong. Nah, ini versi dia dulu nih. Gue ceritain versi si bapak dulu nih. Oke. Nah begitu jadi si bapak ini naik ke atas gitu kan, ke tempat gue kerja. Baru kisaran kata dia tuh baru kisaran 10-5 menit dia tidur lah. Orang apa tidur ayam kok gitu. Gue masuk ke dalam. Katanya dia sempat gue jambak gitu. Jadi baru tidur. Gue jambak begitu. Gue sampai di gini, jangan kurang ajar lu ya. Gue emang akrab sama lu, jangan kayak gini. Udah gue keluar lagi. Nah, pokoknya posisi gue sekarang. Nah, gue masih main polisher tuh si Ramdan yang giniin. Itu gue jelas banget dengan mata gue bang. Mata gue tuh, itu. Jadi kalau misalkan kalau kayak HRD kan kacanya masih kelihatan tembus dari luar bang. Iya. Nah, itu gue ngeliat begini tuh pala ngintip bang. Gue tuh ngeliat persis itu. Jadi ini rambutnya kayak apa sih ya? Apa sih namanya ya? Kalau ngereak gitu loh. Gue cocok-cocokan gitu loh bang. Cocok-cocokan kayak nggak pernah sampoan gitu loh. Ya kan? Nah, gue bilang itu bang. Dan kan. Apaan bang? Itu lihat gue kata gitu kan. Itu nengok, dia nengok, gue nengok. Itu jadi barengan gini bang. Itu mesin gue nggak tahu nih arahnya kemana pokoknya deh. Itu gue fokus ke dia nih. Gue fokus ke dia gitu. Gue bilang, dan itu lihat kan. Itu apa ya bang ya? Gue nggak ngerti ini gigi atau bukan gitu ya. Pokoknya gue nggak ngeliat apa-apaan, cuma rambutnya gitu sama matanya doang merah gitu. Sama agak gini nih. Habis lidah gitu, lidah merah gitu. Itu gue nampak segala macam bang ini. Akhirnya gue kabur ngumpet ke belakang. Jadi gue nggak bisa keluar tuh bang. Kalau gue keluar ketemu dia langsung. Karena kan pintu langsung ketemu dia nih, tangga gitu kan. Jadi gue masuk ke dalam nih. Gue masuk ke dalam, si Ramdan yang keluar. Kan goblok gue ditinggalin bang. Gue tinggalin dalam. Lalu gue terserah kan bang. Gue bilang Dan tolol kan. Dia langsung lari keluar. Bang gue ditinggalin bang. Gue nangis bang di dalam bang. Di malam bang gue nangis bang. Itu gue nangis gini. Jadi kalau lu bayangin bang, gue di dalam situ gue cekik gimana anjir. Nah ya kan. Gue nangis itu. Pokoknya gue sadar itu. Gue ada di atas lah. Berarti gue nangis setengah pingsan, nggak ngerti gue pokoknya deh. Ngerti nggak sih lu? Nangis setengah pingsan. Iya pokoknya gue nangis, gue inget gue nangis di situ tuh. Gue bilang, Bunda, gue mau pulang aja gitu. Karena gue hampir tiap hari anjir. Nah, kalau versinya Ramdan gimana tuh? Kan dia sempat keluar tuh. Nah ini belum selesai gue belum selesai kan. Oke, siap. Jadi kan pas gue sih inget gue tuh, gue langsung di atas ya pokoknya. Iya. Ya kan, bareng sama si bapak tuh. Nah si Ramdan cerita nih, begitu emang dia keluar dari pintu itu, dia nggak mau ngeliat ke arah sini. Jadi kan gimana sih denahnya? Ini tangga nih, ini pintu, begitu lurus gini, tembok langsung naik ke atas gini kan. Jadi dia langsung naik ke atas tuh, ketemu lah masih bapak, marah-marah ke gue bang, masuk ke Ramdan, marah-marahin ke gue gitu. Mana sih Abi, kurang ajar, nggak ada otak. Masa orang tua menjambak aja kan. Kamu kenapa Dan? Baru nanya, harusnya gini bang ya. Kamu kenapa Dan? Tanya dulu nih, ngos-ngosan kenapa gitu aja. Main marah-marah aja kan, kocak kayak aki-aki gue kata ya. Bukan banyakin zikir kan, marah-marah mulu gitu. Akhirnya si siapa namanya, si bapak itu nanya kan, kamu kenapa kan? Pak,
wah saya nggak mau pak, pak kan nunggu si Abi, langsung ke tempat gue bang. Posisi gue langsung di bawah itu udah sampai ketemu subuh lagi tuh, itu udah nggak kejadian. Oh lu akhirnya dibawa sama Ramdan sama pokoknya masih berantakan bang, itu masih berantakan total itu nyampe gue bangunan itu mau kelar kerja itu berdua dia. Jadi itu kan itu bener-bener diperas tenaga tuh, masih setan gara-gara si Kunyuk. Tapi akhirnya lu nggak kerja kan karena lu tiduran di atas. Tetap kerja bang, karena masih tanggung jawab. Ketika gue bangun nih gue siuman, gue bilang udah kerja dulu gitu. Udah kerja seperti biasa, cuma stres kan. Iya. Nah besoknya itu gue resign. Tapi ini paling gede. Kalau gue bilang gede, nggak gede-gede banget. Mungkin karena gede terbawa badan. Normal sih harusnya untuk ukuran mereka bang. Ngerti nggak sih? Gitu. Nah, gue langsung resign itu bang. Karena gue sakit anjir. Gue resign. Setelah itu? Iya, gue sakit itu. Gue resign. Tapi dipaksa masuk sama bapak ini. Ketambahan sama kondisi keluarga gue bang waktu itu. Ya kan? Jadi kan emang ya anak gue baru berlahiran ya kan. Itu udah sebulan belum sih lu kerja pas lo resign pertama tuh? Kayaknya sebulan 2 minggu dah. Baru sebulan 2 minggu? Sebulan 2 minggu dah itu. Sebulan 2 minggu, 3 mingguan. Orang nggak lama bang, itu gue sampai 4 kali keluar masuk di situ. Oke, itu kayak berarti PT sendiri gue. Resign yang pertama tuh ya? Iya, resign yang pertama gitu. Nah, berlanjut nih bang. Iya. Jadi setelah gue resign pertama itu, gue masuk lagi nih. Nah, di sini mulai ada kayak, tau nggak sih kayak ritual-ritual gitulah, gitu. Ritual-ritual kayak pembersihan gitu loh, karena kejadian-kejadian ini. Oh itu sempet rame berarti di kantor? Maksudnya jadi sebelum kejadian lo? Iya, jadi sebelum masuk situ tuh emang udah rame. Emang udah rame, ada yang bilang, ini harus tumbal pala sapi lah, inilah gitu. Pala ayam lah, pala Royco ya kan. Nah, terus itu. Karena saya kepala sapi. Sobekan itu. Iya. Nah, gue ceritain ini lagi. Lanjut ya. Nah, terus kejadian berikutnya, jadi pas gue masuk selang... Aduh, lucu lagi pala Royco. Dikat aja ini ke antar kan, jadi kebanyakan lucu ini kan. Ya maaf ya. Iya. Nah, terus berlanjut nih. Jadi gue seminggu resign gitu, gue disuruh masuk lagi gitu. Jadi yang kerja itu nggak ada karyawannya, ya kan leader yang kerjain. Setelah gue resign tuh nggak ada karyawan yang masuk, maksudnya obeng kerjain nggak ada. Jadi leader yang kerjain, yang standby di situ. Bapak itu? Kagak ada lagi. Oh ada lagi. Karena kan kalau yayasan banyak leader ya bang, pasti banyak. Dari cabang-cabang lain tuh pasti banyak di pala bantuan lah di situ, cuma nggak diberitain soal kejadian kenapa ya, bilangnya sakit doang. Nah akhirnya setelah gue seminggu resign itu masuk lagi dalam keadaan terpaksa gitu kan, mau nggak mau gue masuk lagi lah. Terus si bukan nama Ramdan tapi gue bang, Ramdan nggak masuk, gue sendirian akhirnya nih di kejadian ini, gue sendirian, udah mulai sendirian pokoknya. Nah terus ketemu lah nih, jadi ada satu karyawan bang, ya, sebut aja Mbak Kiki bang ya. Nih awal kenal gue sama Mbak Kiki, jadi dia orang HRD Chinese bang, lu baik banget gitu. Jadi setiap kalau misalkan kayak nyuruh-nyuruh gitu, nyuruh-nyuruh apa aja tuh gak sayangan lah gitu. Nah jadi akrab lah, udah gitu rumahnya nggak terlalu jauh sama rumah gue bang. Nah gue ketemu Mbak Isyani sering cerita gitu, kayak misalkan, Bih ngalamin lagi nggak kejadian-kejadian ini? Alhamdulillah sih enggak mbak. Kenapa ya mbak ya? Enggak, belum lama ini kan apa sih namanya, dilakuin pembersihan gitu bi, yang di ritual-ritual kan. Ritual apaan mbak? Ntar aja lihat deh kalau naik ke atas malam. Pokoknya ada tuh di apa sebelum pantai kayak ada dak kecil lah gitu, dak kecil kayak tempat toren gitu bang. Itu di bawah toren tuh kayak ada kembang-kembang gituan gitu. Dan gua nggak terlalu percaya sama klinik gituan gitu akhirnya di saat itu ya. Nah pikir udah mbak, yang penting gue nggak ada gangguan deh, terserah dia mau bikin apaan kayak judi koprok kayak gitu kan, yang penting nggak ada gangguan deh gue bilang, gue kerja aman. Ya udah tuh berlalu gitu aja tuh. Alhamdulillah tuh nggak terlalu banyak ini, paling kayak tangisan doang, nggak terlalu kayak sampai separah itu gitu. Nah ini bakal terkuak nih di sini, kenapa si kendi itu ada. Oke, kenapa tuh? Jadi waktu itu gini, gue sama si Mbak Kiki ini waktu itu dia pas banget lembur bang, lembur habis maghrib dia nyuruh gue nih tumben-tumbenan tuh gimana ya, dari hari-hari sebelumnya tuh
dia juga udah mulai agak aneh gitu. Maksudnya kayak ada sesuatu hal yang ganjel lah buat gue setelah ini kejadian gitu. Nah, gue sama si Mbak Kiki ini, dia bilang, Bi, Mbak mau makan nih, makan soto Lamongan, beliin deh, Bi. Mbak, soto Lamongan udah nggak buka tahu Mbak, yang di sini mah nggak enak kan yang tempat lain. Udah nggak apa-apa, cariin deh, tolong deh kan. Usia itu jauh banget bang, kemana? Ini kan di Jakarta Utara agak di dalam kayak ruko-ruko gede bang. Jadi gue kalau nyari makanan tuh harus keluar sono jauh gitu. Ya udah Mbak, tunggu sini ya. Iya udah. Gue jalan tuh bang. Begitu gue balik, udah gue siapin nih. Udah gue siapin dulu. Mbak nih, sotonya ya. Makan di sini aja bareng. Enggak Mbak, gak enak. Saya makan di atas aja kan ya. Ya udah kan ya. Dia dimakan di lantai 2 tuh di ruangan dia. Di HRD bang. Dia makan di situ. Gue naik ke atas. Selang kalau lembur paling mentok kan itu jam 8:30 bang. 8:30. Itu paling malam saya 9:30 gitu. Dia 8:30 jam 9 tuh udah balik gitu. Udah balik, bilang sama gue kan, Bi kan nih, Mbak pulang dulu ya. Mbak beneran Mbak, posisi hujan bang. Emang posisi gerimis tuh dari sore tuh gerimis gitu. Bang, beneran Mbak pulang, saya anterin aja deh. Saya bilang gitu, yang penting hubungin Mas Adam dulu nih gitu. Ini nama samaran, Mas Adam. Ya kan? Bilang sama Mas Adam dulu, saya anterin deh kan. Nggak apa-apa, udah saya pulang diri aja kan. Emang dia bawa motor bang. Meskipun kayak gimana juga gue empati aja gitu, basa-basi gitu. Kata dia, nggak usah, saya pulang sendiri aja. Lagian nih ruko kalau ditinggal-tinggal entah ada apaan aja kan. Jadi Mbak, hati-hati ya Mbak. Udah tuh, dia pulang bang. Udah gue bersih-bersih lagi tuh, disapuin segala macam bekas dia makan. Gue naik lagi ke atas. Itu kayaknya gue belum lama tidur dah bang. Belum lama tidur, kebangun suara rolling door. Jadi gue nggak mastiin itu jam berapa gitu ya. Kebangun suara rolling door itu aduh siapa ya? Gue mikir yang sebelah kali karena banyak obi-obi juga gitu kan yang tinggal di situ tuh. Ada berapa kali ngebrak rolling door, gue malah mikirnya wah setan lagi nih kan. Coba gue cek dulu dah. Gue cek ke bawah nih bang. Gue cek ke bawah. Gue buka pintu, ternyata ada si Mbak Kiki bang di samping rolling door. Ya kan, cuma dalam keadaan basah kuyup nggak pakai motor. Ngerti ya bang? Nah, gue bilang Mbak, nggak jadi pulang. Dia masih diem aja tuh, Mbak nggak jadi pulang Mbak. Udah masuk dulu deh Mbak deh. Udah masuk dulu kan. Jadi gue nggak mikir ini motornya kemana nih? Ya kan, kok dia hujan-hujanan sih gitu kan? Gue nggak ngeliat jam itu jam berapa juga gitu kan? Akhirnya gue suruh masuk. Gue duduk tuh di lobi gitu kan, di lobi kecil itu gue suruh duduk di meja security. Gue bikinin teh hangat tuh, Mbak, itu posisi dia masih diem aja gitu, kagak, pokoknya nunduk aja gitu, nggak ada obrolan apa gitu kan. Mbak nggak jadi pulang Mbak, dia diem aja masih. Terus gue naik ke atas lah, ngambilin anduk buat dia sekaan dulu dah, paling nggak kering gitu badan gitu. Itu dilalahnya tuh kan gue kalau ngejemur anduk kan di atas tuh, gue lupa kalau posisi hujan kan, jadi anduk gue basah. Gue bingung nih, gue bilang nih, aduh gimana nih orang nih, basah kan, gue pakai sarung gue dah, bau deh, yang penting dikering dulu gitu maksud gue kan. Jadi gue ambilin sarung gue tempat biasa gue tidur, gue balik lagi, itu sih nggak ada Mbak Kikinya udah nggak ada posisinya. Nah terus udah nggak ada, gue mikir wah balik kali ya, nah, gimana sih ini orang, gue kata gitu. Gue agak ngedumel juga lah, udah gue ke atas kuyupan ngambil anduk ya kan. Kok ini malah cabut gitu aja, gue bilang, oh gue mikir ya udah deh, yang penting dia udah balik dah, udah tuh. Jadi nggak ada pikiran aneh-aneh waktu itu gitu. Nah besok paginya gue mulai kerja lagi. Ini jam 10:30 nih mulai rame nih bang, mulai rame cerita tentang si Mbak Kiki ini dari mulut ke mulut. Jadi waktu itu posisi gue lagi bikinin teh di lantai 3 bang, bikinin teh buat lantai 3, baru gue taruh, itu kejadiannya di mana gitu. Ada potongan obrolan seperti itu, mau nggak gue nguping dong bang, kepo gue kan, ya kan. Gue langsung, maaf Mbak, ada apa nih Mbak, kok rame-rame gitu kan. Mas, si Kiki semalam lembur di sini kan? Iya lembur, gue ngomong begitu bang, lembur sampai jam 8:30 dah kira-kira, saya bilang gitu. Terus kata dia, Mas tahu nggak dia kecelakaan pulang dari sini jam berapa? Gue langsung jam berapa gitu kan, karena gue nggak percaya lah gitu, gimana sih semalam dia masih sama gue gitu kan. Gue nanya jam dulu nih karena posisi gue ketemu dia lagi tuh nggak tahu jam berapa gitu.
Nah terus kata si ini jam setengah 10 jam 10-an lah kira-kira. Pokoknya dia pulang dari sini dah. Soalnya dia sempat chattingan di grup juga. Terakhir chatting itu jam 8.15. Berarti kan dia spare waktu 15 menit untuk prepare gitu pulang. Antara setengah 9 jam 9 gitu kan Bang. Nah emang jalur Cilincing kan begitu. Karena kan utara Bang tuh. Nah terus gue tanya lagi kan, kecelakaannya gimana Mbak? Kelindes tronton. Kelindes tronton gitu. Nah gue speechless gini, Mbak maaf ya Mbak ya, ini semalam tuh masih ketemu saya. Ya kan? Karena emang masih ketemu gue Bang, di hujan-hujanan bahasanya cuma emang posisi itu nunduk gitu. Apalagi dia gue nggak ngeliat mukanya dia kayak gimana gitu. Pokoknya posisi nunduk deh, bahasa koyop. Dan gue nggak ngeliat jam gitu. Gue mikirnya apa dia pulang, maksudnya abis ketemu gue lagi pulang kecelakaan. Tapi kan nggak mungkin gitu. Masalahnya spare waktunya terlalu cepat. Gitu, ngerti nggak sih? Iya. Karena nggak mungkin gue pulang, dia motor kagak ada terus kecelakaan jeder. Nggak mungkin depan ruko gue ada tronton. Gue mikirnya wah jangan-jangan masa iya sih. Jadi gue nggak terlalu mikir wah nih setan ketemu gue nih gitu. Jadi gue mikirnya wah ya Allah, cuma ya berbelasungkawa aja gitu. Karena kan dari sekian karyawan gitu Bang ya, dia baik banget gitu. Kadang kalau misalkan kayak gajian gitu, Bi buat anaknya tuh, buat si Akila, kan kenal sama anak gue yang kecil tuh. Akila buat beli susu sana kan. Emang apa ya, maaf ya Bang ya, kekurangannya di berumah tangga ini dia agak nggak bisa mempunyai keturunan Bang. Jadi kalau main pas ketemu gue sama keluarga gue tuh, anak gue yang nomor 2 ini tuh dianggap kayak anaknya sendiri gitu. Dari lahir tuh bareng sama dia gitu. Emang nggak terlalu jauh sih dari rumah. Jadi gue agak sedih juga mungkin kalau kejadian sama orang lain nggak begini gitu. Nah, karena anima dia tuh kayak anjir, kok bisa sih gitu kan, ya Allah takdir nih gue bilang. Ya udah dah, gue udah kirim Fatihah. Gue nyampe ketemu suaminya itu, karena suami kenal juga sama gue kan si Mas Adam ini. Gue udah bilang pas kejadian itu malamnya itu langsung ngelawat bareng-bareng kan. Gue ikut tahlil juga kok di rumahnya gitu. Itu Mas Adam sampai bilang gini kan, padahal Bi waktu itu niatnya tuh Akila pengen dirawat aja gitu sama Mbak Kiki gitu, mesti mau dijadiin anak kandung gitu Bang, yang angkat gitu di sekolah segala macam nantinya. Gue ngenes Bang denger itu, karena ini apa ya, jadi bertahun-tahun berumah tangga juga suaminya tuh setia gitu, kagak nyari perempuan lain atau karena pengen punya keturunan gitu, enggak gitu. Jadi saling support gitu di situ. Nah gue bilang yaudah Mas, terus gimana, sabarin aja Mas kan. Ya habis gimana Bi ya, udahlah kan. Udah nih setelah kejadian ini beberapa hari Bang ya, emang gue bilang dari awal kan emang tempat ini kan lumayan Bang. Ketambahan si Mbak Kiki ini gitu kan, ketambahan emang ini tempat sedikit begitu Bang. Ya suges-suges karyawan di situ makin jadi Bang, ya kan. Yang ya kadang kan kayak gitu-gitu kadang dari pikiran kita sendiri gitu. Benar-benar. Nah, itu pas lu sempet ceritain kan kejadian di mana lu ketemu kedua kalinya? Enggak. Oh enggak. Ke Mas Adam. Bukan ke karyawan lain yang. Oh kalau karyawan iya gue ceritain, tapi kalau Mas Adam enggak. Itu gimana tanggapan? Apa? Jadi pertanyaan akhirnya Bang. Jadi kayak jangan-jangan kejadiannya habis dari pulang dari situ kali Bi. Kan gue jadi bingung. Asumsi gue jadi gue ya udahlah gue ngikutin itu deh. Gitu, jadi nggak mau kebawa suasana juga. Iya. Gitu. Kan lo sempet ngasih teh ya? Itu kagak diminum. Oh kagak diminum. Kagak diminum. Masih utuh gitu. Dia itu kalau durasi kayak teh panas tapi nggak terlalu panas, tapi kan kalau misalkan nunggu dingin banget berarti butuh lama gitu kan Bang. Itu masih anget. Jadi itu berarti bentar banget kan. Nggak mungkin dong misalkan kayak dia datang, Bi gue balik ya. Nggak mungkin Bang. Akhirnya begitu setelah kematian almarhum gitu, almarhumah, mulailah di sini banyak kejadian-kejadian sampai ke dalam rumah gue malah ini. Jadi kebawa sampai ke rumah gitu. Tapi bukan gue yang ngalamin. Ya bini gue. Jadi gue ceritain dari dalam kantor dulu nih. Ya. Jadi ada salah satu karyawan nih Bang. Namanya Mas Dewa
gitu. Dia fuckboy lah, fuckboy. Pokoknya dia paling keren lah di situ bang. Dia lembur nih, dia lembur. Waktu itu pokoknya dia sendirian yang lembur nih. Biasanya karyawan ada 2 atau 3 yang lembur tuh, dia doang lembur nih. Emang dia jarak dia meja sama si Mbak Kiki itu cuma 3 meja. Jadi dia meja ketiga lah, Mbak Kiki paling pojok soalnya. Nah, dari sore tuh dia ultimatum gue, Mas Abi kan, gue lembur nih. Pokoknya lu temenin gue, nggak boleh kemana-mana. Karena semenjak kejadian itu tuh almarhum nggak ada bang ya, itu karyawan pada takut, gitu. Karena kayak suara-suara mesin tik nyala sendiri, HP komputer gitu. Nah terus berlanjut ke Mas Dewa gitu. Nah yaudah mas, ntar kalau mau udah mulai stay lembur, kabarin aja ya. Saya ngantuk banget ini. Emang gue jarang tidur bang. Semenjak kejadian itu tuh banyak banget gitu kejadian yang gue alami itu. Jadi gue fokus ke Mas Dewa dulu nih. Nah, terus pas jam 7:30 gue bilang nih sama Mas Dewa, Mas mau makan apaan? Biasa pasti gue tawarin bang. Tiap lembur tuh pasti gue tawarin karena ada stok mie lah di atas gitu kan. Di pantry ada gitu. Mau mie nggak nih? Mau deh Bi kan. Lu apaan Bi kan? Ya saya mah gampang. Mas saya dulu. Ya udah kan. Udah nih jadi gue bikin mie nih. Nah gue bikin mie. Nah posisi ini gue ceritain versi si Mas Dewa ya bang. Nah begitu gue keluar gitu kan, posisi dia ini di meja ketiga gitu bang. Jadi gue dapat cerita ini setelah gue tahu dia ini bang. Gitu. Nah posisi Mas Dewa lagi kerja gini, dia tuh dari sudut mata sini bang, sebelah kiri tuh kayak ngelihat ada siluet lah gitu, siluet hitam dari pojok dinding gitu. Nah itu pas buat bangkunya si almarhumah gitu. Nah dia masih mikir mungkin itu map yang ketumpuk ini gitu kan, atau apa gitu. Dia masih mikir waktu itu awal di situ. Jadi dia masih biasa aja lah kan ya. Terus gue manggilin lu Bi kan, manggil gimana mas kan. Jadi pas ketemu gue nih, gue manggilin lu kagak denger, gue takut banget gue kan. Nah, terus gimana mas kan? Jadi pas gue pikir itu map gitu kan, jadi gue nggak mesti mikir yang aneh-aneh lah waktu itu kan. Nah gue bisa tahu itu si almarhumah gitu. Jadi pas gue ngerasa awalnya gini Bi kan, ini tengkuk leher gue nih kok berasa berat gitu. Mungkin gue kelamaan duduk depan komputer gitu kan. Dia masih positif banget dah tuh orang tuh. Gue masih mikir mungkin gue kelamaan duduk lah apa gimana. Waktu itu gue masih mikir Bi kan. Nah pas kejadian lu nanya, kan gue balik lagi nih bang nih. Ini versi gue nih. Jadi gue balik lagi. Jadi gue bikin 2 versi nih bang. Jadi pas gue ada mau kelar bikin mie, gue mau nanya nih pedas nggak mas gitu kan. Gue baru mau buka pintu kan, kayak tadi gue bilang pintu kaca bang. Tapi kedap suara otomatis gitu kan. Itu gue ngeliat di belakangnya dia tuh ada almarhumah. Ngerti nggak? Cuma dia ngerasain cuma tengkuknya doang bang. Gue ngeliat dari luar jendela gitu, maksudnya di luar pintu karena kan kedap suara. Jadi gue jadi cuma kode doang. Mas itu. Jadi belakang gue ngeliat di belakangnya dia bang. Ini maaf ya, kalau gue bisa contohin gitu bang di saat itu tuh. Jadi cuma nunduk begini nih. Cuma karena ya cuma cahaya dari komputer gitu doang kan, komputer doang waktu itu bang, nggak terlalu jelas mukanya gitu. Nah begitu ada cahaya kilat pantulan ke dalam gitu, itu baru gue niat. Jadi posisi mukanya bang hancur bang, gepeng sebelah lah gitu. Gepeng sebelah karena waktu gue liat di sini kan normal, begitu dia nengok ke sini kan baru gepeng sebelah begini bang. Ngerti gak sih? Jadi cuma berbentuk begini doang, cowok gitu, sebelah sini nggak ada. Ya kan itu gue shock banget tuh, gue kabur tuh, gue tinggalin dia. Nah ini gue tinggalin si Mas Dewa ini, gue turun lari ke bawah, gue nggak tahu itu mau kebakaran kagak tuh kantor. Ya kan karena kan gue lagi bakar ini masak mie bang, lagi masak mie tuh gue. Hah? Jadi gue kabur itu gue, wah gue tungguin Mas Dewa nggak pakai sampai dia turun baru gue mau naik lagi deh. Gue bilang kan, terus kok lama banget anjir kagak balik-balik ya kan ya. Gue ada nungguin 10 menit itu. Gue pikir wah anjir keren sih nih. Gue udah mulai salut nih bang ya kan. Gue pikir wah berani juga nih Mas Dewa nih. Wah cakep nih gue nih. Kok nggak turun-turun masalahnya gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke atas nih.
Gue naik ke atas, jadi yang tadi gue bilang di awal, jadi kalau tangga kan ada celah buat diri gini tuh, letter L gitu kan. Begitu gue mau naik ke lantai 2 itu ternyata ada si Mas Dewa di situ lagi tiduran. Nah, ini versi Mas Dewa sekarang nih gue ceritain nih. Balik lagi ke Mas Dewa. Jadi pas gue keluar itu, ya kan, karena ngeliat si almarhumah ini, dia awalnya kan dibilang dia cuma ngeliat map gitu, terus siluet-siluet doang gitu kan. Begitu dia gimana sih, komputer ada bayangan gitu, kayak pantulan gitu lah yang orang di belakang gitu. Itu baru dia ngegeser begini. Itu pas di belakang dia, Bang, dia ngeliat langsung itu. Hah? Dan waktu itu gue masih belum cerita ya, karena gue mau nyamain nih cerita gue sama dia, gitu. Nah pas dia ngeliat ke belakang itu dia sama persis apa yang gue lihat, emang cuma setengah gini. Cuma setengah, jadi bagian kuping ini nggak ngilang sih, ya mendem gitu, gepeng. Ya kan, dia langsung lari, nggak tahu dia keserempet apa gimana, gue nggak tahu pokoknya. Tahu-tahu gue langsung terguling aja jatuh ke dak yang tangga ini buat orang ke bawah gitu. Palanya bocor. Nah akhirnya posisi itu gue naik dong. Mas bangun mas, gue gitu. Mas, gue gini palanya bocor, Bang, ya kan. Wah panik gue tambahan. Anjir, gue harus matiin kompor dulu deh. Gue keinget kompor tuh di situ. Karena emang dari awal gue kompor gue mikir gitu kan. Akhirnya gue naik ke pantry dulu kan. Jadi gue mindik itu juga gue sampai air set, Bang. Orang air setengah panci sampai habis tuh airnya. Iya. Jadi umop itu gak meleduk ya kan, nggak meleduk habis gue di penjara ya kan. Jadi kan udah bayangin kantor orang gue bakar kan, gila. Nah akhirnya gue matiin kompor dulu tuh, orang sampai bau angus, Bang. Iya. Bau angus itu, set dah gue kata. Nah akhirnya begitu gue balik lagi ke Mas Dewa nih, berat, Bang, posisi itu tuh sampai gue seret-seret tuh, pokoknya pala dia tuh gue seret-seret tuh. Masih pingsan dia? Lama banget, sampai gue kasih segala macem. Jadi biar lu bangun kayak anjir, jangan diusahain kalau pingsan jangan di sini, di kasur kayak gitu maksud gue. Iya. Kan? Nah akhirnya gue angkat gini, kagak bang, tuh gede-gede di situ. Akhirnya yang penting palanya nengok ke atas gini dah, dia di anak tangga gitu, Bang. Itu gue kasih minyak kapak itu, Bang. Gue kasih minyak kapak, tuh nggak sih minyak kapak itu? Iya. Iklan gak nih gue? Nggak apa-apa. Nah gue kasih minyak kapak, siuman tuh. Cuma dia nggak mau cerita apa-apa di situ masih. Yang paling bocor tuh banyak aja, maksudnya tuh parah tuh. Sobek doang sih, Bang. Gue rasa waktu itu pas dia jatuh itu kena inian. Kan tangganya tuh masih kayak dari besi gitu, Bang. Yang besi gitu, kayak teralis gitu tuh. Nah itu gue rasa sobek kena itu, nggak sampai parah banget makanya. Cuma berdarah lah pakai. Nah terus gue bilang, Mas, lu kenapa, Mas? Besok aja bicara ini. Udah, Mas, kita tidur di atas aja yuk. Gue ajak tidur di atas, akhirnya di lantai 6. Sampai pagi gue nggak tidur, gue gadang sama dia, Bang. Nginep dia? Iya, nginep akhirnya. Okay. Besok paginya rame lagi cerita ini. Ternyata yang ngalamin ini bukan dia doang. Cuma yang lain tadi tutup mulut. Kayak ada satu nih, karyawan juga, Bang, cewek tapi. Jadi di kamar mandi waktu itu. Kejadiannya di kamar mandi. Ini cerita-cerita dia yang berkembang, Bang, ya. Jadi ada satu karyawan juga ngalamin juga akhirnya. Banyak banget sih sebenarnya yang ngalamin. Cuma waktu itu pada tutup mulut, kagak mau nyebar isu lah. Ini emang remes juga si Mas Dewa pakai cerita lagian. Ya kan? Jadi kesebar rame ya kan. Akhirnya dia si karyawan ini ceritanya lagi di kamar mandi, Bang, waktu itu. Nah, cerita ini jadi ya pokoknya nggak usah nyebut nama dah gitu. Pokoknya si Mbak ini tuh lagi di kamar mandi. Jadi bestie lah istilahnya, bestie gitu. Kayak ada kaca kecil lah buat orang ngaca lah gitu. Orang ngaca. Dia kalau lagi ngaca tuh muka dia berubah. Kalau kata dia nih, muka dia berubah, muka si almarhumah. Waduh. Ngerti nggak sih? Iya, jadi iya. Mungkin dia ngerasa, oh sugis nih gue nih. Mungkin muka dia, ntar dia ngaca lagi tiba-tiba berubah mukanya. Kayak gitu, jadi dia tapi nggak pernah ada yang nyampe mencuat gitu cerita itu. Nah pas kejadian Mas Dewa ini, akhirnya jadi, iya kemarin gue juga ngalamin, jadi rame itu berkembang dot. Itu mulai agak sepi, Bang, karyawan tuh udah mulai keluar cabut-cabutan atu-atu. Oh sampai resign? Iya sampai resign. Oh. Nih sampai kejadian ini tuh, sampai bini gue ngalamin, Bang, karena kan gue bilang tadi, jadi anak gue tuh kayak dianggap anak sendiri gitu. Hampir tiap kalau weekend tuh diajak anak gue main gitu. Nah kejadian ini tuh dialamin sama bini gue. Gue ini tahu setelah gue balik ke rumah gitu. Jadi bini gue tuh cerita. Jadi kan kalau kontrakan gue tuh cuma ada satu kamar, ya kan, satu kamar los gitu jadinya. Kontrakan murah itu satu kamar lah sama kamar mandi udah. Nah malam-malam ceritanya anak gue yang paling kecil nangis nih. Nangis itu baru usia mungkin 8 bulan kali ya. 8 bulan 7 bulanan. Nangis malam-malam.
Ya mungkin haus mungkin mikirnya bini gue waktu itu. Udah tuh dibikinin susu segala macem. Jadi kan ya orang jual rumah sepetak bang harusnya tahu dong ada orang keluar masuk bang. Ya, jadi pas lagi mau balikin abis bikin susu di dapur depan kamar mandi gini. Jadi kamar mandi ini bang, ini dapur, udah langsung ada depan, langsung ketemu kasur gitu. Nah abis bikin susu, niat kayak gini ada orang ngebelakangin. Lagi di dekat anak gue yang nangis. Berdiri tuh? Kagak duduk. Oke. Duduk di sampingnya anak gue gitu. Jadi anak gue duduk gitu, ngebelakangin begini. Nah, bini gue di belakang nih posisinya. Siapa ya gitu, ditanya sama bini gue tuh, siapa ya kan? Mbak, diem aja bang. Cuma posisi lagi ngeliatin anak gue, itu anak gue diem bang. Tadi aneh nangis diem gitu. Nah begitu Mbak kan ya, mau dipegang begini, nengok bang. Tapi nggak seperti yang apa ya, yang kejadian di kantor. Beneran itu emang dia ngeliat persis banget almarhumah. Cuma nggak hancur. Kayak semasa hidupnya dia gitu. Normal aja. Iya normal. Cuma nengok gini, senyum. Lucu ya mbak. Dilalanya bini gue nggak tahu kalau dia tuh udah meninggal, mesti nggak inget gitu. Bini gue tuh nggak inget kalau dia tuh udah meninggal. Jadi direspon aja sama bini gue waktu itu. Iya kan emang lucu kayak gitu kak gitu kan. Ya, belum bobo sih. Ditanya ngobrol bener-bener ngobrol. Awalnya gue jago mikir, wah lo halu kali bun. Kata gitu kan. Kagak demi Allah kan ya. Ya terus jadi pas ngobrol sama bini gue, terus pamit pulang lah kan. Mbak aku pamit pulang ya kan. Dijaga ya mbak, udah gitu. Nah itu 40 harian kayaknya dah. Gue inget banget itu tuh 40 harian almarhum. Jadi malam itu jadi kan ini kejadian antara jam 1 jam 2 nih. Jam 3 kan waktu rentan anak bayi bangun jam segitu tuh. Nah itu malamnya itu harusnya udah 40 harian. Jadi jatuhnya 40 hari lah. Nah si Mbak Kiki ini pamit pulang. Itu dibukain pintu kok. Dibukain pintu sama bini gue, dibukain pintu, jalan normal. Nah gue taunya ini kejadiannya pas gue pulang. Pas gue balik ke rumah itu mau ngikut acara 40 harian itu, bini gue cerita kayak begitu. Terus gue bilang jangan cerita sama siapa-siapa, takutnya jadi fitnah. Iya. Kan gitu bang, orang udah meninggal kan diceritain. Akhirnya gue bilang jangan cerita, udah diem aja kan. Ya udah kan, pokoknya jangan cerita. Bini lo sadar ketika kalau Mbak Kiki ini udah meninggal itu pas kapan tuh? Pas dicabut. Gimana tuh? Jadi gue terusin dulu cerita bini gue ya. Nah dia dibukain pintu, cabut nih si Mbak Kiki pulang. Nah ke belakang lagi mau nemuin anak gue bikin susu tadi, ya kan? Nah lagi bikin susu gitu, jadi kayak ada bahasa bini gue, lagian Mbak Kiki dari mana sih malam-malam? Baru dikasih sadar. Iya. Gitu. Begitu ngeliat jam, Mbak Kiki dari mana malam-malam ya? Lah Mbak Kiki udah meninggal gitu. Itu langsung, wah udah nggak karuan deh bini gue saat itu. Itu untungnya kan rumah nyokap gue nggak terlalu jauh tuh dari kontrakan tuh, jadi langsung ditemenin. Nah besok paginya gue tahu akhirnya begitu gue mau acara 40 harian gitu. Pas setelah kejadian ini gue mikirnya begini kan, bun apa gue keluar aja ya? Ini keluar gue yang kedua nih bang, ya kan keluar gue yang kedua. Jangan dulu, aku keluar aja, gue takut lama-lama beneran dah. Orang karyawan kan lama-lama habis bang. Udah parah ya soalnya. Iya, karena lama-lama habis. Terus kata si siapa, bini gue tahan dulu ya, ini kan mau masuk TK kan ya. Gue bentar lagi dah kan ya. Ya udah dah kan. Padahal gaji kecil bang gitu, karena gue demi keluarga ya kan. Ya udah dah, gue ikut lagi dah. Gue berangkatnya kerja. Nah di sini yang tadi gue bilang gue bisa tahu soal kendi. Nah setelah gue di sini gue fix keluar. Soal kendi yang dipecahin nih ya. Gue akhirnya keluar di sini udah mutuin, fix gue keluar. Jadi waktu itu jam setengah 4 bang, setengah 4 pagi. Emang gue kan harus bangun tuh jam 5 lah minimal tuh. Minimal jam 5 gitu. Gue sudah bangun. Jam 4 gue udah bangun. Gue turun ke bawah buat minum segala macem. Jadi gue nyiapin alat-alat. Gue masih sendiri tuh bang. Kagak ada yang berani kerja di situ anjir temen-temen gue. Mau nggak mau dia akhirnya pas di situ. Pas gue, jadi gimana sih bang? Kalau misalkan kalau di kantor gitu kan kayak ada ruangan buat penyimpanan berkas, ya kan itu biasanya ada di lantai 3 tuh bang. Nah di samping pantry biasanya itu ada penyimpanan berkas nggak kepake lah.
gue buka ruangan itu bang, karena kan harus gue ambil juga dari apa nih, ada titipan gitulah. Besok tolong siapin data-data ini ya gitu kan. Nah posisi setengah 4 pagi itu gue siapin data-data file-file yang harus gue siapin. Posisi ruangan cuma selebar 1,5 meter kali 4 lah, sampai 5 lah gitu. Jadi cuma manjang gini doang bang. Itu gue ngeliat persis di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin deh gitu, perasaan gitu. Jadi gue ngerasain itu gitu. Cuma nggak tahu gimana, pokoknya gue harus nengok, kayak ada dorongan gitu. Lu harus nengok gitu. Itu gue nengok bang. Itu yang makhluk yang tempat yang kemarin gue ketemuin di balik jendela itu yang paling gede. Dia di situ bang. Cuma dia nggak ngapa-ngapain gue. Nggak ngapa-ngapain gue bang. Jadi gue nengok begini kan, tuh. Itu ada di begini bang. Itu gue cuma diem, cuma kayak gue dikasih apa ya, kayak entah itu sekelebatan pikiran, apa ya, sekelebatan kayak bayangan gitu. Kayak gue berpikir, oh ternyata ini. Jadi kayak si Kendi itu bang, punyanya si Mas Dewa bang. Si Kendi itu punyanya si Mas Dewa gitu. Nah Kendi itu hancurnya sama gue. Dan yang gue buang itu kayak sesembahannya si Mas Dewa buat dia nih. Ditaruhnya di meja sih Mbak Kiki. Anjir, plot twist banget. Ngerti gak bang? Jadi gue dikasih kayak gimana sih? Sekelebatan doang loh ya? Kayak film gitu, kayak film sekelebatan gitu. Jadi runtutan gitu. Gue bilang, cuma waktu itu gue belum berani mastiin ini tuh begini gitu. Jadi setelah sekian tahun, ini pas gue mau cerita di sini baru gue cari tahu nih. Gitu. Jadi emang bener ya. Terus gue tanya lah sama yang orang yang pernah bareng sama gue gitu, sama almarhum suaminya tadi gue bilang Mas Adam, kan kenal juga sama gue bang. Ini sempat gue tanya langsung sama beliau gitu. Minta izin juga gue mau cerita juga tadi nih. Udah diizinin? Ya. Jadi versinya si Mas Adam ini emang ternyata ada sangkut pautnya dengan si Kendi itu bang. Gimana tuh? Jadi kayak lo suka nih sama cewek tapi cewek ini nggak mau gitu. Ini si Mas Adam si Mas Adam ini pun tahu bukan atas ketahuan dia, ada orang ketiga kayak misalkan orang pintar atau gimana lah gitu. Karena semenjak kejadian istrinya meninggal itu kan dia kayak stres gitu gimana, karena dibawa ke orang pintar itu yang ngomong. Jadi ada yang guna-guna istilahnya bang, gitu. Jadi kayak si Mas Dewa ini tuh guna-guna si almarhumah dari melalui si Kendi itu bang. Nah si Kendi itu pecahnya emang gue bang, yang harusnya jadi milik waktu itu tinggal beberapa kali langkah lagi lah hitungannya diselamatin emang gue karena Kendi pecah. Kayak ngebakar buhul gitu, buhul dibakar gitu kalau buhul kan. Kalau ini enggak, jadi Kendi itu pecah, gue buang. Jadi kayak secara tidak langsung gue yang ngancurin si buhul, gitu. Akhirnya dendamnya ke gue nih. Makanya waktu gue bilang tadi gue sampai berkali-kali dikerjain sama si makhluk itu yang kepala gede ya. Nah pas si makhluk gede ketemu gue di gudang ini, karena dia juga bingung mau pulang kemana, tuannya nggak ada. Akhirnya dia nggak kayak, lu tuh begini awalnya, begini, lu harus begini. Akhirnya gue ketemu solusinya bang, gue harus gimana dong nih. Karena kan mau nggak mau ntar takutnya ngikut ke badan gue bang. Gue harus resign hati juga, gue nggak mau tahu dah. Gue harus nyari kerjaan lain. Nah pas gue dapat gambaran itu, gue langsung bilang sama bapak itu yang kemarin waktu ribut mukul tuh bang, yang nabrak itu. Dia kan bawa gue bang, Pak besok saya mau resign lah, saya nggak mau kerja di sini lagi. Saya minta maaf nih sebelumnya. Saya gaji di bi, pokoknya saya lebihin dari yang lain. Kagak mau ah. Masalahnya kan tumbal nyawa bang. Karena berbau-bau dengan klinik itu. Itu ya bang, yang pecah itu ternyata itu plot twistnya ke arah guna-guna. Tapi lu sepemikiran gak sama gue? Ini pemikiran gue aja, ini menurut gue aja ya. Kalau setelah pecah itu ya, maaf nih, nyawa almarhumah juga nggak ada. Mungkin. Lu sepemikiran gak sih sama gue? Kalau ya memang lu selamatan juga, lu nyelamatin juga, cuma secara nggak langsung juga. Akhirnya itu jadi ya ke situ. Harusnya malah si ini dong. Siapa sih? Si Mas Dewa ini harusnya yang kena. Iya harusnya ya. Iya. Tapi mungkin kalau si siapa
si Mbak ini emang faktor kecelakaan mungkin kalau ini Ya ya. bisa ya. Faktor kecelakaan, terus nggak seneng karena udah tahu kejadian sebenarnya. Wah, Si Corin ini mungkin kayak nyiptain sesuatu yang sugesnya akhirnya jadi neror satu kantor. iya. Nah kebetulan juga yang sampai fatal banget itu si Mas Dewa ini, karena kan sampai jatuh ke tangga itu kan, sampai bocor parah segala macem. Itu pernah waktu itu gue cerita ini pun gue tanya sama dia sama suaminya gitu, Mas Adap. itu sekarang udah stres bang. Hah? Stres. Serius sih? Iya, Mas Dewanya udah stres. Oh, Mas Dewanya. Iya. Tapi Mas Adamnya baik-baik aja. Enggak, kan makanya gue minta izin. Iya. Gue minta izin ternyata ya udah begitu. Maksudnya udah gimana sih, mentalnya udah kena mungkin dari perbuatan dia sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Ya pokoknya kayak orang gila deh. Menurut si Mas Arman udah pernah lihat sekali. Tadinya malah mau dibalas bang. Begitu ngeliat kejadian karma udah dapat itu sendiri, balasannya nggak jadi. Tadi mau dibalas. Si Mas Arman cerita begitu. Tadinya malah mau gue balas bi. Setelah gue tahu kejadian itu ya, pengen gue balas, pengen gue balikin apa yang udah dia kirim gitu, berbuat. Ternyata dia malah dapat balasan yang lebih setimpal gitu dari atas apa yang dia perbuat waktu itu. Jadi emang fuckboy sih bang. Emang dari sekian perempuan itu sekantor itu hampir kali bang deket sama dia. Cuma kecuali si almarhumah nggak dapet bang. Emang gue bilang tadi dia nggak bisa punya keturunan, suaminya nerima banget. Di situ kan artinya dia ngejaga apa yang dia dapat itu gitu. Wah anjir. Nggak mudah tuh jadi Mas Adam. Ya, iya dong. Mas Adam Inul kan? Bukan. Nah, terus begitu gue resign tuh bang, itu nyampe gue disamperin gitu, maksudnya, ayo bi kerja lagi lah. Karena yang mampu bertahan sampai bulan-bulan tuh gue. Yang lain tuh seminggu 2 minggu nggak kerja. Kayak yang sebelumnya tuh siapa, Ramdan ya? Iya itu ya elah kagak dihitungan bulan bang, maksudnya sebulan, sampai sebulan lah. Iya. 3 minggu 4 minggu udah cabut itu dia. Habis itu udah nggak ada lagi. Terus terakhir gue udah itu. Ini sosoknya kayak genderuwo gitu gak sih? Gue nggak bisa mastiin bang, ini genderuwo atau bukan gitu ya. Yang jelas tuh gede bang. Jadi gue ngeliat cuma mata gitu. Apalagi kalau di gudang arsip itu kan. Lu jelas kan? Iya itu hitam gitu. Gimana namanya gue baru ngeliat set gitu kan. Nyalain berkas, ngambil, gue balik lagi matiin kan saklar sampai pintu. Batu mau keluar begini posisinya nih. Terus gue niat. Posisi lampu udah dimatiin gitu. Pas gue lagi tuh, ya siluet gede bang. Itu gede apa? Ya seatap ini aja dia masih nunduk begini tuh. Dia ngomong ke arah gue begini. Itu gue nggak bisa ngomong apa-apaan. Nggak. Lu setannya? Kagak. Jadi gue cuma ngelongok gitu. Masa gitu? Terus gue gimana dong? Iya. Jadi gue cuma diem doang. Jadi langsung ada sekelebat gitu. Ketemulah jawabannya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya masa iya sih gitu. Maksudnya kayak kendi itu ada di situ buat apaan juga. Yang pada saat lu pecahin lu sempet bilang sih, apa namanya, kalau itu bau kan ya? Bau itu bang, bentukannya maksudnya ketika pecah itu apa itu? Lu gimana sih? Tahu nggak sih bang kayak tadi lu bilang sih kayak ari-ari gitu. Iya, enggak maksudnya tempatnya. Tempatnya itu biasanya kayak buat ari-ari tuh. Oke. Tahu nggak sih bang? Tahu. Nah itu pas gua pecah itu kan aura-aura gini tuh. Nah itu kayak lendir. Tapi gua nggak tahu dalamnya nih. Tapi bau. Tapi ada lendir keluar. Lendir bening. Kagak ini bener. Lu banyak begitu tahu bang. Lendir bener. Tapi bening gitu. Bening. Masa lu ketawa sih gue? Muka lu bisa gitu bang. Bening gitu. Nah pas gue ngecek itu lendir begitu ya udah langsung gue rapin semua tuh, gue masukin, gue cuci, terus gue buang. Baunya kayak bau amis gitu lah ya. Apa ya? Ya emang kayak daging busuk lah. Daging busuk. Iya daging busuk, kayak daging ikan lama lah, ikan mati kemarin. Iya. Nah itu. Nah akhirnya gue resign tuh bang. Pas gue resign, gue udah nggak mau kerja di situ lagi. Bini gue sempat terjadi penolakan. Cuma setelah gue kasih tahu, Bu ini kejadiannya seperti ini gitu kan. Ini ribetnya ntar gue jadi kayak gue kena tumbal lagi dan segala macem. Iya benar tuh. Timbang duit segitu ntar Bismillah ya ada lagi kerjaannya. Ya udah ya keluar aja kan. Keluar dari situ langsung. Itu gue nggak digaji bang.
gara-gara gue keluar sendiri dipaksa ditambahin gak mau, akhirnya gue keluar nggak ada pesangon, nggak dapet gaji itu. Padahal gue tinggal ya hitungannya 10 hari kerja itu sudah gajian gitu. Tinggal nunggu dikit lagi Iya, lah ya. 10 hari lagi gajian gitu. Tapi harusnya kan Iya. sisanya digaji, gue enggak. Jadi udahlah biarin dah, penting gue selamat dah. Jangan sampai terjadi hal yang nggak diinginkan gitu kan. Cuma semenjak kejadian itu ke rumah pun enggak. Gitu. Gue penasaran nih. Jadi ketika si kendi itu pecah, kan lu memang sempet ganti. Nah, Udah sempet ganti tuh? udah dong. Ditaruh di tempat asalnya lah ya? Iya, tapi nggak bentuk yang sama. Oke. Nah, sikap Mas Dewa ke lu ada yang beda gak? Enggak sih. Enggak. Makanya gue kayak masa sih gitu. Kan setelah kejadian pecah, terus beberapa hari kemudian itu meninggal gitu kan. Terus itu kan prosesnya lumayan lama, Bang. Iya. Gitu. Dan Mas Dewa ngalamin itu juga lumayan lama kan. Seminggu setelah dia meninggal itu. Terus gue sempat resign juga tuh. Seminggu nggak masuk. Berarti kan rentannya bisa antara sebulan 2 bulan. Jadi sikap Mas Dewa itu ke gue tuh ya biasa aja, normal. Kayak seakan-akan apa ini tipu daya gitu. Tapi gue samain sama cerita si Mas Adam, ada kesamaan sih gitu, ada kesamaan. Cuma gue nggak terlalu kayak ya udahlah yang udah berlalu juga gitu. Jadi nggak terlalu ngambil pusing banget gitu. Oke. Ada kesamaan tapi ya sikap Mas Dewa ya nggak biasa aja kalau ya. Mas Dewa Nggak yang biasa gimana-gimana aja. ya. Nggak gimana. Cuma terakhir waktu gue cerita sebelum kemari gitu, tuh kayaknya sebulan yang lalu dah. Karena kan gue lama pendingin cerita ini. Tuh gue sempat nanya minta izin, Mas, gue mau minta izin ya, gue mau ceritain begini. Dia bilang, tapi jangan bawa nama gue, bilang, iya tenang, ntar di kesampingin dah, pokoknya ada cerita-cerita yang bakal gue cut. Terus dia ngomong ke siapa? Lu ngomong ke siapa? Gue ngomong sama Mas Adam. Oke. Ya kan? Terus ke Mas Adam bilang, lagian juga si Mas Dewanya juga udah gila. Itu dari situ lu tahu ya kalau kondisi Mas Dewa sekarang. Jadi waktu gue tahu soal sequelnya itu gak mikir masa sih, udahlah biarin gitu. Nah, gue bisa tahu kebenarannya ini nyambung atau enggak ceritanya begitu gue minta izin sebulan yang lalu. Iya, jadi ada kesamaannya. Oh, berarti bener nih. Gitu. Si Mas Adam masih tinggal dekat rumah lu? Masih. Dia yang kerja di kawasan industri. Pulau Gadung. Sorry nih ya. Ini terserah lu mau jawab apa enggak. Udah nikah belum, Mas? Belum, Bang. Ih, gila. Belum. Saking setianya. Ya nggak tahu juga sih. Tapi iya, maksudnya itu kalau misalnya dari kaca. Iya. Dari kacamata orang awam ya. Iya, setia. Cuma kalau setahu gue nikah belum. Ini dari 2017 sih, Bang ya. Kan lumayan lama. 5 tahunan berarti. 6 tahun ya. Lu nggak bisa kayak gitu lu ya. Gue lempar ke lu aja. Kagak lah, bisa gue. Gue mah bisa gue. Sepertinya. Bisa, Bang, gue bisa. Kagak, dia belum nikah lagi sih sampai ini hari. Cuma ada beberapa kali jadi curhat dia, jadi ngomongin dia. Yang gini loh, itu nggak gampang. Tadi kan lu bilang sendiri itu nggak gampang sampai dia stres. Itu emang nggak gampang, cuy. Iya. Apalagi itu memang wanita pilihan dia dan cinta terakhirnya lah. Iya, emang waktu gue dengar sempat ngomong, dia kan sempat ngomong gini kan ya, makanya tadi aneh si Akila tuh pengen saya urusin. Iya. Gitu. Saya urusin buat dana kandung gitu kan sama Kiki kan ya. Tapi ya udahlah, Tuhan lebih baik gitu. Dari dia ya udah nggak apa-apa kan. Oke. Ya udah, Mas, nggak apa-apa, Mas kan. Itu dari awal gue kejadian itu baru kemarin lagi komunikasi. Gitu. Baru ngobrol lagi tuh? Iya, baru ngobrol. Itu lama, Bang, ngobrolnya, Bang. Sampai gue ikut sedih karena kan gue ke bawah suasana sih, soalnya dari sekian kantor, lu bayangin aja berapa banyak orang ada di Santo sampai lantai 6 gitu kan. Itu cuma dia aja yang perhatiin sama orang bawahan gitu. Si Mbak Kiki ini nyampe ngasih makan lah, nyampe datang ke rumah lah, ngasih ini, ngasih itu. Perhatian banget dia, pokoknya kayak udah kayak kakak sendiri gitu waktu itu. Oke. Tapi semoga almarhumah amin, tenang lah ya. Amin. Tapi semenjak itu nggak ada lagi kan? Enggak sih, cuma kadang ya masih kirim Fatihah. Iya, kebayang-kebayang aja ya. Iya, terus supaya ingat ya, kirim doa ya. Cuma kan yang nggak masuk pikir, masa iya sih gitu. Kejadian itu setelah gue tahu itu ya, itu sempat kepikiran. Anjir, itu plot twist banget sih. Oke. Video ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Abi Alternator. Mantap. Pamit. Bye.